bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh datang bersama-sama berkumpul di ibadah doa Jumat malam ini, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita memberikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah gunung batu, kota benteng perisai hidup kami. Dan sebelum kita mulai ibadah doa Jumat malam pada malam hari ini, mari kita mau bersama-sama, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu hati di dalam doa. Kami menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami dapat berkumpul Tuhan. Kami rindu meninggikan, memuliakan dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Inilah siap kami untuk mengambil tahta-Mu yang kudus. Kami rindu bertemu dengan-Mu pribadi lepas pribadi, dan kami siap memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan. Layakan kami, terpujilah Engkau, gunung batu kami, perisai hidup kami, kota benteng kami, kubu bertahan kami Tuhan. Semuanya kami berikan guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami siap membuka ibadah doa Jumat malam ini. Kami siap jemaat Tuhan yang percaya dan berkati. Sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Haleluya. Tiada satu pun dapat mengubah semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan
pengakuan kami sendiri Bapak. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Ampuni setiap kami Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami rindu Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Pegang erat langkah kami Tuhan. Tuntun langkah kami Tuhan. Pegang erat langkah kami Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Kami mau hidup di dalam kasih Kristus. Kami mau hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau kami selama ini hidup dalam kehendak kami sendiri, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap jemaat-Mu Tuhan, ampuni, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Melalui pujian ini, melalui lagu ini Tuhan, melalui ibadah doa Jumat malam ini kami mau mempunyai ikrar baru, hati baru Tuhan. Bahwa kami mau rindu hidup di dekat kasih-Mu Tuhan. Pegang erat langkah kami, Roh Kudus, pimpin tuntun langkah kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan kuasa kami sendiri Bapa. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Yesus, pegang erat tangan-Mu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Naikkan ucapan syukur. Yesus, pegang erat tanganku, amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sembah
dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah ucapan syukur kami karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami satu persatu, sehingga sampai pada malam hari ini Tuhan sudah menghentar kami di tempat rumah Tuhan untuk kami bisa berdoa bersama-sama, memuliakan nama Tuhan, sembah sujud kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala puji-pujian dan ucapan syukur hanya kepada Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami sekaliannya yang sudah hadir pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah memimpin di dalam pujian. Berkati pemain musik juga Tuhan yang sudah memuliakan Tuhan melalui hikmat yang Tuhan berikan. Pimpin juga untuk anak-anak-Mu yang masih di dalam perjalanan untuk bisa sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami sekaliannya untuk beribadah doa malam ini Tuhan. Hamba-Mu serahkan doa malam ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan turun, hadirat Tuhan turun, mujizat-mujizat turun. Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam doa malam hari ini Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Biarlah Tuhan, hadirat Tuhan akan memberikan kemenangan untuk kami sekaliannya yang sudah hadir pada malam hari ini dengan kuasa Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan, hamba-Mu akan berdoa syafaat untuk jemaat Mandarin Anugerah, jamahan-Mu untuk seluruh jemaat Mandarin Anugerah, jamahan-Mu untuk pimpinan Mandarin Anugerah, Bu Julian dan Pak Arif. Urapan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai beliau Tuhan di dalam memimpin jemaat Mandarin Anugerah ini ke dalam tuntunan jamaah pimpinan Tuhan. Hamba-Mu serahkan juga dalam tangan-Mu Bapa untuk segala kegiatan, segala aktivitas, segala rencana-rencana untuk pelayanan di Mandarin Anugerah dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan. Berkati Tuhan dengan urapan Tuhan sehingga bisa menjangkau jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih belum mengenal akan Tuhan. Berkati untuk ibadah minggu depan dengan urapan Tuhan, hadirat Tuhan turun, sinar kemuliaan turun di dalam ibadah minggu depan Tuhan. Berkati para pelayan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam melayani ibadah Mandarin pada minggu depan Tuhan, baik penerima tamu, pendoa, pemain musik, pemuji, untuk juga multimedia, kolektan, pembawa firman Tuhan, semuanya diurapi dengan urapan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat-mujizat dinyatakan, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan melalui ibadah Mandarin Tuhan. Hamba-Mu serahkan juga dalam tangan-Mu Bapa, dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu Tuhan Roh Kudus, GPPS Sawahan dan seluruh cabang-cabang seluruh Indonesia Tuhan, yang Tuhan sudah memberkati sampai dengan umur 80 tahun Tuhan. Pelayanan kami Tuhan sudah memberkati di GPPS Sawahan dan cabang-cabangnya. Biarlah Tuhan tetap menyertai pelayanan, aktivitas, segala Tuhan, segala rancangan-rancangan dijamah oleh pimpinan Tuhan, dituntun oleh Tuhan, sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui GPPS Sawahan dan cabang-cabangnya Tuhan. Sidang raya yang akan dilakukan Tuhan sendiri campur tangan, Tuhan sendiri yang akan berbicara pemilihan Tuhan untuk majelis pusat Tuhan, dijamah dengan pimpinan Tuhan, urapan Tuhan menyertai semuanya. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa, dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu Tuhan Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan juga pada malam hari ini Tuhan, mungkin ada di antara saudara-saudara seiman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, jamahan, pertolongan, sehingga untuk Jumat yang akan datang bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk datang
berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan tolong, mungkin ada di antara kami yang mengalami masalah-masalah di dalam kehidupannya, Tuhan campur tangan, karena Engkaulah yang menjadi jawaban doa kami Tuhan. Pemenang, jadikan kami lebih dari pemenang dengan tuntunan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati negara Indonesia dengan kasih karunia Tuhan, menuntun para pemimpin dari pusat sampai daerah-daerah, dari presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri kabinet kerjanya dipimpin dengan roh takut, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada negara, tanggung jawab kepada jabatan. Berkati kota Surabaya Tuhan, seluruh pemimpin yang menduduki kepemerintahan di kota Surabaya Tuhan, pimpin dengan hikmat Tuhan, terjadi pertobatan di mana-mana, kemenangan jiwa dinyatakan Tuhan. Jauhkan Surabaya dari segala tindak kejahatan, tindak brutal, tindak anarkis. Lindungan-Mu untuk tempat-tempat peribadatan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa beribadah dengan aman dan nyaman Tuhan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan semua doa dan permohonan ini Bapa. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, hadirat Tuhan dinyatakan, pimpinan Tuhan dinyatakan. Tuhan sendiri yang akan berfirman di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami disucikan hati dan pikiran kami, supaya kami layak untuk menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan urapi kami sekalian yang akan menerima firman Tuhan, sehingga baik yang melayani maupun yang dilayani sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh serahkan doa dan permohonan ini, dan hamba-Mu sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya khotbah, saya sangat senang sekali kalau Anda bisa menyapa kanan kirimu, katakan kamu ganteng malam ini, kamu cantik. Usia gak menghalangi ganteng sama cantik ya. Apalagi kalau tambah senyum pasti lebih ganteng, lebih cantik sebenarnya. Oke, udah lama saya nggak tempat ini Bapak Ibu. Ucap syukur kalau bisa dipercaya lagi Bapak Ibu. Saya boleh langsung masuk ya, karena tadi waktu 35 ya, 45. Oke. Nah, hari ini kalau Anda boleh saya pakai PowerPoint supaya bisa membantu setiap Anda Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar, saya kasih judulnya Gideon, hakim kecil yang minder. Sebenarnya ini adalah khotbah seri kitab Hakim-Hakim, gitu ya. Kalau Anda mau belajar nanti saya bisa kasih ada rekaman YouTube-nya. Tapi kalau hari ini kita belajar dari yang pertama. Bapak Ibu, kenapa saya membawakan kitab Hakim-Hakim? Bahwa Hakim-Hakim ini adalah, kita belajar sedikit ya. Kenapa ada kitab Hakim-Hakim? Dan kenapa hari itu Tuhan mengangkat hakim, seorang hakim? Hakim itu sebutan bagi pemimpin bangsa Israel setelah zaman Yosua hari itu. Gitu ya. Hakim ini adalah dipilih Tuhan untuk memimpin dan membebaskan bangsa Israel dari yang namanya perbudakan. Gitu ya. Dari bangsa-bangsa sekitarnya, bangsa-bangsa Kanaan. Nah, itu kan Bapak Ibu. Dan yang menarik dari kitab Hakim-Hakim ini adalah ternyata semua hakim-hakim yang Tuhan pilih, perhatikan, ini yang menarik kenapa saya mengangkat topik ini, Bapak Ibu. Yang menarik dari kitab Hakim-Hakim ini, semua hakim-hakim ini ternyata hampir semua dari mereka adalah orang biasa dengan kebanyakan latar belakang yang tidak baik sebenarnya, ya, tidak qualified. Tapi yang menarik adalah justru dari yang tidak qualified, yang punya latar belakang tidak baik, Tuhan bisa pilih
Tuhan pakai mereka, Tuhan pulihkan mereka untuk jadi seorang pemimpin. Amin. Amin Bapak Ibu. So hari ini saya juga berkata, siapapun Anda, dengan latar belakang apapun Anda, itu tidak bisa menghalangi untuk Tuhan bisa memakai Anda dengan ajaib. Setuju Bapak Ibu? Siapa yang tempat ini yang mau dipakai Tuhan jadi pemimpin yang luar biasa? Yes. Saya percaya setiap kita ini seorang pemimpin. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, ini yang membuktikan gini, Tuhan bisa pakai siapapun untuk jadi seorang yang ajaib di hadapan Tuhan, termasuk Anda dan saya. Amin Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke tokoh Gideon, izinkan saya, mari kita buka sama-sama Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 10. Di depan sudah ada. Tapi kalau Anda mau membuka Alkitab Anda sendiri nggak apa-apa. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai yang ke-10 terlebih dahulu. Jadi ini pendahuluan sebelum kita masuk kepada tokoh Gideon. Saya akan bacakan buat Anda. Ayat yang pertama berkata gini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Perhatikan, ada beberapa tulisan yang saya bold, itu nanti akan menjadi sesuatu yang penting. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Kubu-kubu itu mirip-mirip bunker kalau Anda mulai mau ngerti gitu ya. Jadi itu sedikit di bawah tanah gitu ya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Perhatikan Bapak Ibu, orang itu biasanya kalau mau merampas itu nunggu panen. Bener ya? Bener ya Bapak Ibu ya? Orang kalau mau merampas itu nunggu panen. Tapi orang-orang yang menjajah Israel hari itu, baik itu mau orang Midian, orang Kanaan, mereka nggak nunggu panen. Justru baru mulai menabur sudah didatangi. Supaya apa? Dihancurkan. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya mereka bukan mau merampas saja, tapi mereka mau menghancurkan mental orang Israel. Anda bayangin, barusan nabur, ya kan? Sudah dihancurin. Itu mentalnya hancur, saya gitu ya. Udah nggak ada keberanian supaya bisa melawan. Ayat keempat, berkemahlah orang-orang itu di area mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, lembu, atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu maju dengan ternaknya, dengan kemahnya, dan datangnya itu banyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel, perhatikan apa yang mereka sebenarnya mau buat, sehingga orang Israel menjadi melarat dan diperbudak oleh orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru pada Tuhan, maka orang Midian itu, ayat 8. Nah, perhatikan, ada kata-kata yang menarik sebenarnya, yang dirasakan bangsa Israel hari itu: ketakutan, kelaparan, perbudakan. Dan ketika itu orang Israel teriak kepada Tuhan, di ayat 8 berkata ini, Tuhan memutus seorang nabi kepada orang Israel. Perhatikan, yang diutus Tuhan siapa? Nabi. Di ayat 8 ya, ketika Israel itu berseru, yang diutus nabi. Nah, yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan-tangan orang Mesir, dari tangan semua yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Anda boleh tutup, Anda boleh lihat ke depan, Bapak Ibu. Nah, kisah Hakim-Hakim ini menarik. Setiap nanti kalau Anda baca kitab Hakim-Hakim, setiap sebelum hakim baru itu muncul, maka perhatikan, cerita ini selalu diulangi dengan ayat pertama yang sama, bahwa Israel sudah berbuat jahat dan mereka sudah meninggalkan Tuhannya, gitu ya. Maka apa? Maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuhnya, dan itu selalu berulang. Setiap sebelum muncul hakim baru, itu selalu berulang. Dan setiap itu berulang,
Israel mengalami hal-hal yang gak enak, permasalahan, ditindas, ditawan, maka mereka akan mulai berteriak ke Tuhan. Perhatikan, siklusnya sama Bapak Ibu. Siklusnya sama. Mereka menyimpang dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhannya, maka Tuhan membiarkan mereka untuk ke tangan musuh-musuhnya. Dan kalau sudah mengalami hal-hal yang buruk, apa yang mereka orang Israel lakukan? Mereka teriak, gitu ya. Hari itu Israel mengalami kesukaran yang hebat sekali, ditawan, kemiskinan, diperbudak oleh bangsa Kanaan. Akarnya satu. Kenapa mereka mengalami seperti itu, Bapak Ibu? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Benar ya? Benar ya? Tapi yang tadi saya berkata di ayat 8, ketika orang Israel berteriak, yang Tuhan utus siapa? Nabi. Dan menurut saya itu agak aneh. Benar ya? Kalau seandainya Bapak Ibu Anda ditindas, Anda mengalami kemiskinan, Anda mengalami masalah yang besar, maka Anda berharap yang datang siapa Bapak Ibu? Pemimpin yang hebat, penolong, benar ya? Nah ini yang diutus siapa? Nabi. Hari itu Nabi, hari ini mungkin pendeta. Bisa kasih next? Saya ada gambar. Nah ini sebabnya bangsa Israel mengalami hal-hal yang tidak baik karena mereka meninggalkan Tuhan. Next terus. Nah ini siklusnya. Oke ya, Anda boleh foto aja. Ini siklus yang selalu terjadi. Oke ya, siklusnya itu selalu berulang. Israel meninggalkan Tuhan, mereka mengalami yang namanya penindasan dan kelaparan, mereka berseru, Tuhan kirim hakim. Hakim yang meninggal, mengalami gitu lagi, berulang terus. Next. Nah ini yang saya mau bilang. Bapak Ibu kan gini, ketika Israel berteriak minta tolong, yang dikirim itu nabi. Menurut saya ini agak aneh. Nggak sinkron jawaban Tuhan dengan permasalahannya. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, saya punya ipar. Tiba-tiba malam-malam telepon sama saya. Saya pikir ada apa. Lalu dia bilang gini sama saya, "Hah, mobilnya," saya manggil Cecak, gitu ya, "mobilnya Cecak ini mogok." Saya bilang, nah terus, nah gitu ya. Nah saya bingung Bapak Ibu. Apakah dia bilang mungkin dia akan berkata gini, mobilnya mogok, mungkin tolong didoakan nanti mobilnya nyala. Loh itu kan kayaknya nggak masuk akal kan gitu ya. Gitu ya. Dan dia oh ya punya bengkel kenalan nggak? Oh ternyata mau punya bengkel kenalan atau enggak tanyanya. Tapi ini mirip dengan kejadiannya hari itu. Israel minta penolong, Israel lagi ngalami kemiskinan, kesusahan, yang datang pendetanya, yang datang nabinya. Itu nggak sinkron, itu nggak cocok, nggak match, benar ya? Benar ya Bapak Ibu? Tapi kenapa Tuhan lakukan itu? Dan berita yang dibawa lagi aneh lagi. Tuhan ngomong apa? Bertobat. Next, bisa next. Ada tulisannya. Nah, so perhatikan Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang Tuhan lagi mau ngomong? Ini yang saya mau kasih tahu dengan Anda. Bapak Ibu, ini loh. Kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang kayak hari ini sebenarnya apa yang terjadi di Israel. Mungkin hari ini, sore ini, malam ini Anda datang ke gereja berharap Anda dapat jalan keluar, Anda didoakan untuk masalahmu. Entah itu masalah keluarga, entah masalah ekonomi, entah masalah pekerjaan. Tapi hari ini pendeta yang khotbah hari ini ngomongnya tentang hakim-hakim. Nyambung nggak? Nggak nyambung kelihatannya. Kelihatannya nggak nyambung. Bener ya Bapak Ibu ya? Tapi sama kayak hari itu kayak Israel. Israel minta ditolong, Tuhan suruh bertobat. Nggak nyambung. Tapi tahukah Anda bahwa akar dari segala permasalahan yang mungkin hari ini Anda hadapi, yang hari itu Israel hadapi, bukan masalahnya bukan di ekonominya, bukan di keluarganya, tapi seringkali yang jadi akar permasalahannya karena engkau sudah menjauh dari Tuhanmu dan Anda punya berhala lain. Bisa menangkap sesuatu? Bisa menangkap sesuatu? Dan seringkali seruannya yang sama, kita perlu bertobat. Amin Bapak Ibu. Karena kalau tidak, maka itu akan terus berulang dalam hidupmu. Anda mungkin terlihat seperti ditolong,
Tapi nggak lama Anda akan jatuh lagi, teriak lagi, ditolong lagi, jatuh lagi, teriak lagi, ditolong lagi. Kenapa? Karena yang dijawab, yang disentuh bukan akarnya. Akarnya bukan permasalahan keuangan, bukan keluarga, bukan yang lain. Tapi karena mungkin Anda sudah terlalu jauh dan menjauh dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Semangatnya ini, sebelum saya masuk tubuh Gideon, ini yang saya ngomong sama Anda. So perhatikan, apapun masalah Anda malam hari ini, meski kadang-kadang Anda ke gereja khotbahnya nggak terlalu nyambung-nyambung dengan masalahmu, tapi percayalah dan dengarkan dengan seksama, Tuhan itu sudah mengerjakan, memperbaiki di akarnya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. So namanya malam hari ini siapkan hatimu. Amin. Senggol sebelahnya, kita mau siapin hati kita. Senggol sebelahnya, kita mau katakan, aku mau siapin hatiku. Oke ya, jadi mulai sedikit ada gambaran Bapak Ibu ya. Seringkali masalah yang terjadi dalam hidup Anda sebenarnya akarnya cuma satu, karena Anda mulai menjauh dari Tuhan Allah. Amin. Amin. So, kita akan langsung masuk pada tokoh yang pertama, yaitu Gideon. Saya kasih nama Gideon itu hakim kecil yang minder, penuh keraguan. Nah, kenapa saya tunjukin seperti itu? Mari baca dengan saya kelanjutannya, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 18. Ini kita masuk langsung ke kisah Gideon itu sendiri. Saya akan bacakan buat Anda. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon Ofra, kepunyaan Yoas. Yoas ini bapaknya Gideon, papanya Gideon. Orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar apa? Tersembunyi bagi orang Midian. Dia takut luar biasa. Perhatikan tadi saya ngomong ya, mentalnya orang Israel itu udah hancur, sehancur-hancur, gitu ya. Dan termasuk Gideon. Gideon juga mengalami mental hancur. Lalu malaikat Tuhan itu menamakan diri kepada Gideon dan berfirman pada Gideon dengan demikian. Ini aneh sih sebenarnya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tadi saya jelasin dikit, kita lanjut dulu. Jawab Gideon kepada malaikat Tuhan itu, Tuanku, kalau Tuhan itu menyertai kami, ini sedang beralasan sebenarnya Gideon ini ya. Mengapa semuanya ini menimpa kami? Keluh kesah, di mana segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membawa kami dan menyerahkan kami ke dalam genggaman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini juga aneh, suruh pergi dengan kekuatan Gideon yang hari itu dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus kamu? Tetapi jawab Gideon, Tuanku. Sekali lagi Gideon ini jago ngeluh Bapak Ibu. Dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang yang paling kecil dan aku adalah orang yang paling muda. Sudah kaumnya paling sedikit, paling kecil, dia paling muda juga di keluarganya. So berarti menurut saya ini orang kecil-kecil, dari keluarga kecil, paling muda. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika kiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Next. Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan supaya Anda boleh paham siapa sih Gideon, orang seperti apa sih Gideon. Yang pertama, orang Gideon itu adalah ini. Kalau tadi saya sudah pernah jelaskan ini, orang bangsa Israel itu kena mental hancur mentalnya, dan termasuk juga Gideon. Artinya gini Bapak Ibu, mental bangsa Israel itu sengaja dirusak dan mereka dibuat nggak punya mental yang berani. Karena apa? Karena udah lama kelaparan, ketakutan yang luar biasa, nggak ada nyali. Anda tahu orang yang nggak ada nyali? Pernah ketemu orang nggak pernah ada nyali nggak Bapak Ibu? Kalau bahasa sehari-hari, orang nggak punya nyali itu cimut.
Bener ya? Saya mau kasih contoh orang yang punya nyali gede. Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu, kalau Anda tahu ada lagu yang populer. Lagunya bilang nih, MBG, ada yang tahu? Mas Balil ganteng. Bapak Ibu nggak tahu lagu ini? Ada yang tahu nggak? Buah apa yang paling manis? Itu versi rohaninya buah roh ya. Tapi yang ini kan buah lil lah gitu ya. Ada tahu Pak buah lil nggak? Tahu kelihatan orangnya nggak? Ini Menteri ESDM ya kalau nggak salah ya. Koordinator ya. Bener ya? Orangnya tuh kecil, pendek, hitam. Bener ya? Dia pernah ngomong gini, saya lihat gini, suatu kali dia di acara besar, Rapim Akbar pimpinan partai, dia kan pimpinan partai ya. Saya cerita ini supaya Anda tahu, ini orang nyalinya gede. Dan dia mau naik panggung, lagu MBG itu disetel Bapak Ibu. Kalau Anda tahu lagu MBG itu bukan lagu pujian, itu lagu satir, ngeledek. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu lagu ngeledek. Tapi dia bisa dengan bangga ketawa-ketawa, dia sambil naik sambil ketawa. Itu namanya orang punya nyali gede. Dan dia boleh ngomong ini, aku boleh kalah ganteng, aku boleh kalah jelek, tapi kalau nyali aku nggak pernah kalah. Kalau Anda ketemu orang kayak gitu, nggak ada lawan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Kalau itu Mas Balil. Kalau Gideon kebalikannya. Perhatikan, siapa Gideon? Dari suku paling kecil, apalagi paling muda, paling kecil, ditambah apa? Nggak punya mental, nggak punya nyali, ciut. Kalau saya mau kasih nama gini, ini orang yang namanya Gideon itu gini, kita bisa sebut gini, kecil-kecil ciut. Kalau Anda ketemu kecil-kecil ciut udah punya masa depan kira-kira, bisa nggak jadi pemimpin orang kayak gini Bapak Ibu? Berani nggak Anda kasih tanggung jawab besar pada orang kayak gini? Tapi itu Gideon. Itu Gideon. Artinya apa? Dia ini minder. Pol. Di sini ada orang minderan Bapak Ibu? Gak ada? Oh di sini nyalinya luar biasa semua ya. Bener ya? Di sini ada orang minder. Di sini ada yang punya nyali besar. Ada nggak? Kalau ada boleh gantikan saya. Wah, gue yakin dia. Oke. Tapi itu Gideon namanya. Minder, pol, kecil-kecil, ciut. Itu Gideon. Tapi yang menarik adalah Gideon. Tapi yang menarik, perhatikan, kondisinya itu kecil-kecil, ciut. Tapi yang menarik, Tuhan itu datang dengan sebutan, nyapa Gideon dengan gini, the mighty man of valor. Pahlawan yang pemberani. Loh itu bertolak belakang. Benar ya? Kecil-kecil ciut tapi disabak ini, the mighty man of valor. Pahlawan yang hebat, gagah berani. Kondisi Gideon gak seperti itu, bertolak belakang. Kenapa Tuhan menyapa dengan sebutan seperti itu? Ini yang saya mau katakan, ini yang inti dari khotbah saya. Saya mau katakan gini Bapak Ibu. Ketahuilah Bapak Ibu, untuk seseorang bisa dipakai Tuhan dengan ajaib, maka yang pertama-tama yang Tuhan harus kerjakan, maka yang pertama-tama Tuhan harus berurusan dengan apa yang di dalammu. Apa itu namanya? Gambar diri. Gambar dirimu harus pulih dulu. Kenapa? Kalau gambar dirimu nggak pulih, gambar diri kita nggak pulih, maka ini kita tidak akan pernah bisa sampai kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu dan saya. Kenapa seringkali apa yang Tuhan janjikan gak bisa kita terima? Karena gambar diri kita gak pulih, gambar diri kita belum pulih. Anda bayangin, Tuhan punya rencana buat Gideon, pakai dia jadi pemimpin luar biasa. Tapi kalau dalamnya masih kecil-kecil ciut, ngomong sama papanya aja gak berani. Bener gak? Bener gak Bapak? Makanya Tuhan bilang ini, Tuhan sebut Gideon, dia datangin Gideon dengan gini, kamu pahlawan yang paling berani.
Kenapa? Tuhan mau pulihkan yang di dalam. Amin. Amin. Yes. Makanya gini, perlu dipulihkan yang namanya gambar diri. Supaya apa? Supaya Anda bisa menerima semua yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu dan saya. Amin Bapak Ibu. Setuju ya? Setuju ya? Nah, saya mau kasih gambaran apa yang Gideon miliki. Gideon itu punya gambar diri yang sering kali kita sebut minderan, gitu ya. Gideon itu penerimaan dirinya belum pulih. Gideon itu rasa malunya gede. Nah, hari ini saya mau kasih Anda nih, Bapak Ibu, ini loh ciri-ciri orang yang gambar diri minderannya belum pulih. Yang pertama nih, orang yang sering minderan, maka gini, mereka akan sering meragukan semua hal. Bahkan mereka meragukan dirinya sendiri, termasuk mereka meragukan janji Tuhan. Nah, kita checklist ya hari ini, coba sore hari ini kita cek. Saya termasuk yang minderan enggak ya? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda minderan gini, seringkali kita meragukan, benar enggak sih Tuhan itu ngomong? Padahal udah berkali-kali. Jangan-jangan saya masih minderan ini. Yang kedua, orang yang minderan itu selalu bersembunyi dan tidak berani bersosialisasi. Ada nggak Bapak Ibu? Seandainya dia terpaksa muncul pun, pasti duduknya milih yang mojok paling belakang. Nah, saya nggak ngomong yang mojok belakang minderan ya, enggak. Ini biasanya. Kalau orang minderan nggak pernah berani duduk depan, iya kan? Orang minderan itu suka ini, kalau udah muncul terpaksa nih, kan gitu ya, duduknya paling belakang. Sudah duduk paling belakang, sukanya ngomong sendiri dalam hatinya. Mati aku, nah gitu ya, bener ya? Wah. Atau mungkin kalau ada siapa yang mau tunjuk tangan, dia paling jangan tunjuk saya. Ini suka ngomong di hati. Yang ngalamin nggak? Nah, gitu ya. Orang yang minderan itu suka mencari alasan agar bukan dia yang ditunjuk. Dalam hati dia selalu ngomong, aku ini bisa apa? Kayak Gideon, aku ini paling kecil, paling muda, ciut lah. Ngapain harus aku? Ini orang minderan. Orang minderan juga lagi apa? Contoh yang keempat, cirinya yang keempat, menganggap penolakan itu sesuatu yang personal. Tahu nggak Bapak Ibu, penolakan sesuatu yang personal. Jadi kalau misalnya Anda ada meeting dan idemu itu ditolak, maka Anda akan menganggap bahwa orang itu sudah menolak Anda. Dan biasanya orang minderan nggak ngomong sih, tapi dia orang lihat ini, dia dendam. Jadi kalau Anda baca kisah Gideon, Anda akan lihat Gideon itu ditolak. Dia minta tolong dengan dua suku, Penuel, jadi penduduk kota Sukot dan Penuel nggak mau bantu. Dan dia ngomong ini, awas nanti kalau aku berhasil. Bahasanya gini, kamu akan kusikat duluan. Dan benar itu dia lakukan. Itu orang minderan biasanya. Orang minderan itu gini, dia nggak berani ngomong, tapi kalau berhasil, lihatkan aja ya. Itu orang minderan. Apalagi, orang minderan itu punya trust issue, sukar percaya kepada segala sesuatu yang tidak terlihat. Orang minderan itu sukar percaya dengan hal-hal rohani, Bapak Ibu. Orang minderan adalah tipe orang yang butuh bukti nyata berkali-kali untuk mengatasi ketidakpercayaannya. Gideon juga seperti itu. Dia minta tanda Tuhan berkali-kali kan? Benar ya? Di sini nggak ada ya Bapak Ibu ya? Kalau pendeta yang ngomong, percaya Tuhan sayang Anda, Tuhan mengasihi Anda, amin, aku percaya luar biasa, enggak? Mosok, nggak ada ya? Di sini nggak ada Bapak Ibu ya? Nggak ada yang ngaku. Jadi minimal di ruangan ini nggak ada, kalau di luar saya nggak tahu nanti. Dan yang terakhir, kita sambil cross check ya, jangan lihat sebelahmu ya. Ini bukan untuk sebelah Anda ya. Ini untuk diri kita. Saya kayak Gideon nggak ya? Yang terakhir ini, nggak berani jujur dan menghindari konfrontasi langsung. Kayak Gideon, nanti Anda lihat sama suku Efraim, Gideon itu menghindar. Dia nggak berani ngomong apa adanya terus terang. Tidak, katakan tidak, iya katakan
Pernah ketemu orang seperti ini? Nggak berani ngomong ya, tidak, muter aja. Alasannya ada aja. Jangan-jangan mungkin ya karena minder. Gambar dirinya belum pulih. Saya berharap saya bisa selesai cepat. Next. Nah, kita akan masuk nanti. Kalau kita udah tahu bahwa aku mungkin masih ada. Dan Bapak Ibu, secara pribadi saya bilang, dulu saya termasuk orang yang minder. Nggak berani. Gitu ya. Saya termasuk orang yang kalau datang terpaksa aku duduk di belakang. Dan ngomong sendiri, mati aku. Kan gitu kan ya. Nah itu saya. Ada jangan pikir, di Bapak yang ngomong saya. Enggak. Ini contoh saya juga termasuk. Kalau Anda hari ini bisa lihat saya berdiri ngomong enak di depan, kok berani ya? Itu karena Tuhan sudah pulihkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke ya. Nah, bagaimana Tuhan memulihkan dari orang yang minder jadi pahlawan pemberani? Bagaimana Tuhan bisa memulihkan gambar diri setiap kita yang awalnya broke, awalnya rusak, gitu ya, awalnya nggak baik, tapi bisa dipakai Tuhan dengan ajaib. Caranya ada 3, dan hari ini akan kita belajar bagaimana Tuhan bisa memulihkan, bagaimana Tuhan bisa memakai setiap kita hari-hari ini. Bapak Ibu, cara yang pertama adalah membangun mezbah dan singkirkan berhala. Sama-sama katakan apa? Yes, Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhannya gini, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepada Gideon, ambil seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua yang berumur 7 tahun. Runtuhkan, apa yang Tuhan minta? Runtuhkan mezbah Baal kepunyaan siapa? Yang bapakmu. Gitu ya. Dan tebanglah yang berhala yang di dekatnya. Kemudian apa? Dirikan mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas tubuh pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkan korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Hal pertama yang Tuhan minta supaya Gideon lakukan, supaya dirinya bisa dipulihkan dari orang yang kecil-kecil, ciut, minderan, pol, sehingga Tuhan mau pakai. Hal pertama adalah ini tuh, Bapak Ibu, perhatikan. Anda harus bangun mezbah dan singkirkan berhala. Amin. Dengan kata lain gini, Anda harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Ketika saya ngomong hubungan pribadi, maaf saya harus ngomong seperti ini. Saya ngomong kualitas, bukan hanya disiplin. Anda rajin berdoa itu baik, itu tidak mudah. Tapi seringkali rajin doa kita hanya berubah jadi disiplin, bukan lagi kualitas. Bisa nangkep bahasa ini Bapak Ibu? Tiap hari ada berdoa setiap jam 7 malam. Tapi itu hanya berubah jadi rutinitas, bahasa yang sehari Anda dengar. Disiplin dan tercapai, tapi kualitasnya seringkali kita sudah kehilangan kualitas. Kita datang ke Tuhan karena kayak gini, kita setor muka karena aku orang Kristen, Tuhan, aku pelayanan, tapi kualitasnya seringkali sudah habis, sudah nggak ada. Yang pertama nih, mari apapun problemmu hari ini, bangun kembali yang namanya mezbah. Amin Bapak Ibu. Setuju? Selain bangun mezbah, yang kedua harus Anda lakukan apa? Singkirkan berhala. Berhala zaman sekarang nggak hanya ngomong soal waktu. Berhala itu segala sesuatu yang menjauhkanmu dari Tuhan. Segala sesuatu yang mengganggu Anda hubunganmu dengan Tuhan. Itu bisa apa aja. Berhalamu itu bisa yang namanya pancing. Di sini siapa yang suka mancing? Oh, di sini nggak ada yang suka mancing? Tahu mancing? Dari yang suka mancing? Mancing ikan nggak suka? Suka ya? Itu bisa jadi berhala. Oh, yang suka cuma bapak-bapak, ibu-ibu sukanya apa? Mancing apa? Masalah?
Jangan ya. Jangan ya. Jangan mancing masalah ya. Kepancing itu bisa jadi berhala loh. Bapak-bapak kalau mancing berapa jam? Tidak seenaknya ya, bener ya. Kalau doa berapa jam? Jangan ngomong jam. 5 menit, 10 menit aja cek suwe gitu ya. Nah, kadang-kadang bisa jadi berhala, apalagi berhala kita handphone. Kalau bangun pagi yang dibuka, begitu buka mata, hobi bisa jadi berhala. Nggak hanya hobi Bapak Ibu, keuanganmu bisa jadi berhalamu. Masa Esther? Iya. Coba, siapa di sini yang kalau nggak ada uang jantungnya berdebar keras? Kalau dompetnya nggak ada uang jantungnya berdebar keras. Tapi jantungnya jadi tenang kalau uangnya ada. Berhalamu bisa apa? Pekerjaanmu bisa jadi berhala. Setuju? Setuju? So dengan kata lain, kalau Anda mau dipulihkan Tuhan, langkah pertama yang pasti harus kita lakukan, perbaiki yang namanya spiritualitas. Amin. Karena nggak ada orang yang bisa memulihkan gambar dirimu. Motivator cuma ngomong sama Anda, ngomong depan kaca. Itu afirmasi, tidak bisa memperbaiki. Yang bisa memperbaiki gambar dirimu, yang bisa memulihkan Anda, yaitu pencipta kita, Bapak Ibu. Yang menciptai kita, yaitu Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Makanya ini langkah awal, Anda harus punya perjumpaan pribadi dengan yang namanya Kristus. Amin. Kalau hari-hari ini ada banyak hal yang di luar kendalimu, pastikan Anda tidak sedang jauh dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ngomong sama sebelahnya, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Bangun mesbah, singkirin berhala. Oke? Berhala itu macam-macam ya. Saya tambah satu lagi ya. Karena saya di sini lihat banyak yang sudah senior. Buat para senior biasanya berhalanya tambah satu. Cucu. Cucu bisa jadi berhala nggak? Bisa nggak? Kosong. Udah kok. Bisa. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua gini Bapak Ibu. Untuk memulihkan gambar diri kita, supaya kita nggak lagi minder, supaya kita bisa dipakai Tuhan dengan ajaib, maka pastikan gini, pastikan kita lebih percaya kebenaran dibanding dengan realita atau kenyataan yang sekarang ada. Perhatikan, harus lebih percaya kebenaran dibanding realita atau kenyataan yang ada. Menurut Anda, kenapa Gideon itu berkata dia paling kecil, paling muda, lalu ciut hatinya? Kenapa menurut Anda kenapa Gideon berkata seperti itu? Kenapa dia ngomongin aku ini kecil ciut? Kenapa Bapak Ibu? Itu karena persepsi pribadinya yang terbentuk oleh apa yang dia rasakan dan apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Itu cara dia lihat dirinya. Dari mana? Selama ini yang dia rasakan tentang dirinya dan apa kata orang tentang dirinya. Jadi seringkali Bapak Ibu, kita ini lebih percaya persepsi kita daripada kebenaran firman Tuhan. Benar ya? Kita ini punya persepsi. Persepsi itu munculnya dari mana? Persepsi itu cara pandang kita dalam sesuatu. Persepsi itu dari mana munculnya? Dari apa yang kamu rasakan, Anda rasakan, dan apa yang Anda dengar orang katakan tentang itu buat Anda. Contoh. Makanya gini, saya berharap gini, Anda lebih percaya apa yang firman katakan daripada realita persepsimu. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Persepsi, setiap orang itu punya persepsi. Persepsi itu gini, cara pandang diri. Bapak Ibu, pendeta di depan Anda ini ganteng sekali. Benar?
Itu persepsi saya pada diri saya sendiri. Kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa. Tapi minimal menurut istri saya itu juga sama kan gitu ya. Pak Arif ya, istrinya yang mana Pak? Oh yang ini. Suaminya ganteng nggak? Lu tawa-tawa manteng. Oh, pasti ganteng loh, iya toh? Kalau itu kan nggak dipilih, bener ya? Itu persepsi. Menurut orang lain kan belum tentu, bener ya? Suami Anda baik, menurut istri Anda baik, tapi menurut orang lain belum tentu kan gitu ya? Setuju ya? Itu persepsi Bapak Ibu. Nah mana yang mau Anda percaya? Nah saya coba mau bertanya dengan Anda ya. Kita dua arah. Bapak Ibu, menurut Anda, menurut Bapak Ibu ya, pendeta yang sukses itu kalau apa? Mas Joko, pendeta yang sukses itu kalau apa Mas Joko? Anda kan pendeta loh. Sumbangannya banyak, apalagi kaya. Gerejanya besar, apalagi aduh persembahnya besar. Beberapa orang mungkin berkata gini, pendeta yang sukses itu kalau diundang di mana-mana jadwalnya penuh. Benar ya? Kalau dikenal di medsos, viral, followernya jutaan. Kayak tadi jemaahnya banyak. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan itu persepsinya siapa? Itu persepsi orang banyak atau kebenaran firman Tuhan? Mulai nangkap sesuatu? Mulai nangkap sesuatu? Pertanyaan berikutnya ya. Siapa yang di sini pelayanan boleh tunjuk tangan? Please help me. Beberapa. Bapak Ibu, menurut Anda pelayananmu bisa dikatakan berhasil bila apa? Bila Anda melayani di gereja besar, bila Anda melakukan banyak aktivitas, bila setiap ibadah Anda melayani kah? Halo? Wah Pak, semua aktivitas gereja saya lakukan. Usher, WL, singer, ya toh? Kolektan, semua saya lakukan. Apakah itu dikatakan pelayanan sukses? Itu menurut persepsi siapa? Orang banyak atau kebenaran Tuhan? Sekitar 1 bulan lalu, Bapak Ibu, saya ikut camp para pemimpin muda. Saya termasuk masih muda ya. Saya ikut dan saya ketemu sama seorang pemimpin cewek, masih muda, belum nikah kalau saya nggak salah, masih umur sekitar 27 sampai 30. Lalu kita ngobrol, saya mulai tanya, mau kuliah di mana, X mana, dan ternyata sama dengan saya, ya. Lalu kita banyak ngobrol akhirnya. Dan salah satu yang dia ngobrol gini, Pastor tahu nggak? Koko tahu nggak, dia ngomongnya, Koko tahu nggak? Saya waktu saya kuliah, ini loh dosen saya, dosennya ada di depannya. Dan sekarang jadi pemimpinnya. Dia bilang, dosen saya waktu saya kuliah dia ngomong gini sama saya. Kebetulan namanya, saya lupa namanya. Sebut aja si A gitu ya. Dia bilang gini, kalau kamu sekarang ibadah di mana? Aku ibadah di gereja besar. Lalu dosennya bilang gini, kalau kamu terus ada di gereja besar, maka kamu tidak akan pernah maksimal. Dan si A ini pikir lama dan akhirnya dia ikut ke gereja yang tidak terlalu besar. Tapi Anda tahu Bapak Ibu, hari ini dia jadi pemimpin yang luar biasa. Dia melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang sangat banyak. Nangkap sesuatu nggak Bapak Ibu? Nangkap sesuatu? Pelayanan yang berhasil tidak harus di mega church, gereja besar, di orang banyak. Setuju Bapak Ibu? Tapi yang Anda hasilkan untuk Tuhan. Amin. Dan saya cukup kagum, luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dia bertumbuh maksimal di sana. Dia jadi leader yang luar biasa, memuridkan banyak leader-leader muda. Luar biasa. So, ini yang saya mau katakan. So, pastikan persepsi kita dibentuk karena kebenaran Kristus. Apa yang firman katakan, bukan kebanyakan orang katakan.
Amin. Kok sudah amin-amin ini saya mau tanya lagi. Yang muda-muda, Anda dikatakan cantik nggak? Dikatakan cantik karena apa? Halo? Ibu-ibu yang sebenarnya muda juga senang dikatain cantik ya? Kalau perempuan dikatain cantik karena apa? Makeupnya tebel, oplas, tarik sana sini. Nah, sekali lagi persepsi siapa yang Anda percaya? Setuju apa Ibu? Setuju? So gimana sih supaya kita bisa lebih percaya kebenaran dibanding persepsi kita realita? Realita itu persepsi Anda melihat. Setuju Bapak Ibu? Hari ini Anda merasa beruntung dan tidak, itu bagaimana Anda melihat dirimu. Setuju ya? Setuju ya? Amin. Bukan dari pakaian kita, bukan kita naik apa, tapi kalau Anda melihat bahwa Anda diberkati Tuhan, Anda punya Yesus lebih daripada segalanya, itu cukup luar biasa. Amin Bapak Ibu. Setuju? Nah ini, bagaimana sih cara kita bisa selalu mempercayai kebenaran dibanding realita? Gimana cara bangunnya? Yang pertama gini, perkatakan apa rancangan Tuhan terhadap. Di kasus Gideon, saya percaya Gideon akan terus memperkatakan ini, aku ini pahlawan, pemberani. Kan itu yang Tuhan katakan kan? Benar ya? Soalnya ini, mulai belajar perkatakan apa yang Tuhan katakan dalam dirimu. Mungkin Anda pernah dinubuatkan. Nubuatan apa yang Anda miliki? Perkatakan. Kalau Anda pernah menerima nubuat Tuhan akan pakai, Anda katain, aku akan dipakai Tuhan dengan ajaib. Perkatakan itu terus. Benar? Apalagi yang Anda bisa perkatakan? Perkatakan juga ini rema firman. Setuju Bapak Ibu? Setiap Anda baca firman, Anda dengar khotbah, ada sebuah rema yang masih mancep di hidup. Benar ya? Khusus buat Anda, perkatakan itu. Aku bukan orang gagal, karena Tuhan yang menjaminku. Bukan afirmasi positif, bukan apa yang Anda mau. Berbeda. Setuju? Setuju? Saya nggak bisa tahu setiap Anda Tuhan pernah ngomong apa sama Anda. Tapi kira-kira perkataan itu masih Anda percaya dan berkatakan nggak sampai hari ini? Atau Anda berkata ini sudah lewat, sudah berapa tahun nggak terjadi apa-apa? Bapak Ibu, perkatakan apa yang Tuhan katakan. Lebih percaya kebenaran dibanding persepsi pribadi. Setuju Bapak Ibu? Amin. Amin. Coba ngomong sama sebelahnya, kamu diberkati. Kalau udah ngomong sama sebelahnya, ngomong sama dirinya, aku juga orang yang diberkati. Setuju? Gak ada orang yang sial, gak ada yang apa, semua orang diberkati. Amin. Yang terakhir, dan saya selesai. Gimana cara Tuhan untuk memulihkan Gideon? Nah, ini Anda perlu paham sedikit, belajar sedikit. Yaitu gini, cara Tuhan memulihkan Gideon adalah membangun rasa percaya Gideon terhadap Tuhannya, bagian per bagian. Bapak Ibu, Anda perlu tahu cara kerja Tuhan itu bukan membalikan telapak tangan, tapi Dia akan melakukan bagian per bagian, step by step. Dalam kasusnya Gideon, perhatikan. Next, dalam kasusnya Gideon, ini gambar terakhir. Kasusnya Gideon, Tuhan bangun dari yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Yang pertama gini, Tuhan suruh Gideon apa? Tuhan suruh Gideon gini, Gideon, yang pertama nanti apa? Bangun mesbah, singkirkan yang dia singkirkan berhala siapa? Berhala bapaknya. Pagi-pagi dia diserang satu kampung gitu. Kalau Anda baca kisahnya Gideon, benar ya? Benar ya Bapak Ibu ya? Yang pertama Tuhan lakukan dalam Gideon apa? Sebenarnya gini, sebelum Tuhan nyuruh Gideon seperti itu, Tuhan buat hal yang ajaib. Persembahan Gideon hari itu, dia bawa korban, dibakar habis oleh Tuhan, dibakar habis, ada api. Tuhan kasih tanda, Gideon dikasih tanda, cuma tinggal lihat, dan dia melakukan itu pertama. Tapi kasus kedua berikutnya naik lagi. Apa yang terjadi?
Lihat, yang kedua kejadiannya adalah, nanti Anda baca di kitab Hakim-Hakim ya. Yang pertama gini, Tuhan menyertai Gideon yang paling lemah untuk melawan satu kampung. Pertama yang lawannya satu kampung. Tapi yang kedua, peristiwa kedua, Gideon memanggil seluruh bangsa Israel yang datang 32.000 orang untuk lawan Amalek dan Midian. Benar ya? Kalau Anda tahu kisahnya itu, Bapak Ibu, tapi dari 32.000 orang, ya kan? Dia mau gini sama Gideon. Tuhan bilang nih, tanya mereka, yang takut mati pulang. Dari 32.000 tinggal berapa? Tinggal ceban 10.000. Tahu kisah itu? Saya nggak usah baca ya, ini nggak selesai. Benar ya? Tapi Tuhan nggak nyampe di situ. Tuhan bilang ini masih kebanyakan. Tuhan kasih cara lagi, suruh minum air di sungai. Benar ya? Benar ya? Dari 10.000 itu tinggal berapa? Dari 10.000 tinggal berapa? 300. Oh, sorry, 300 ya. Oh, itu langkah yang ketiga 300. Tapi sebelum itu ketika manggil 32.000 dia minta tanda, skip. Minta tanda 2 kali bulu domba. Anda ingat ya? Tanda yang mustahil. Nah, yang ketiga 300 orang lawan 2 bangsa yang hebat, 135 tentara yang gagah perkasa. Dan terus saya tidak masuk akal. Tapi perhatikan, step pertama Gideon minta tanda, 2 dia minta tanda, yang ketiga dia udah minta tanda sama Tuhan. Tuhan bilang ini, kamu maju ke perkemahan musuh, dengerin apa yang mereka ngomong di malam-malam hari itu. Dan ketika Gideon dengerin itu, Bapak Ibu, dia kaget. Musuh bilang ini, kita semua dihajar sama yang namanya Gideon. Tadi kan, yang pertama minta tanda sebelum bergerak, tapi kali ini sudah tidak. Gideon melangkah. Nangkap sesuatu Bapak Ibu? Dia melangkah. Dan yang terakhir dari kisah ini berkata, setelah itu benar-benar perang 300 dan Gideon menang luar biasa Bapak Ibu. Gideon menang luar biasa gitu. Dan Gideon mengejar sampai akhir. Meskipun kondisinya lelah, dan mengalami penolakan, itu tidak lagi mempengaruhi Gideon. Karena Gideon sudah mulai yakin Tuhan menyertainya sampai pada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Yang Tuhan lakukan sama Gideon ini, step by step. Tuhan gak langsung nyuruh dia berperang. Setuju ya? Dan kalau Anda lihat, Tuhan nyuruhnya Gideon itu siklusnya sama. Hal yang mustahil. Yang pertama suruh melawan orang sekampung dulu. Berani gak kamu berdiri? Ya saya gak nyuruh Anda melawan orang kampung juga ya. Ini Gideon ya. Oke ya? Berani gak kamu berdiri? Percaya mulai tumbuh. Tuhan latih dia lagi. Tumbuh. Tuhan latih dia mulai tumbuh lagi. Sampai terakhir dia percaya Tuhan akan menyelesaikan. Amin Bapak Ibu. So hari ini saya berkata gini, kalau hari ini Anda sedang diproses Tuhan, Anda akan lihat, saya lihat dalam kehidupan saya, ada beberapa masalah itu yang polanya berulang. Anda pernah merasa hal yang sama? Anda pernah merasa hal yang sama ya? Tuhan itu seringkali melatih kita dengan pola yang berulang. Dalam kejadian Gideon, dia selalu ditempatkan dalam posisi yang mustahil. Setuju Bapak Ibu? Meskipun skala kecil, sedang ke besar. Dan saya lihat dalam hidup saya juga sama. Caranya Tuhan, polanya Tuhan dalam hidup kita itu seringkali kita ditaruh dalam posisi-posisi yang hampir mirip dengan skala yang terus naik. Supaya apa? Dia sedang melatih hidup Anda dan saya. Untuk apa? Mau percaya Tuhan lebih lagi apa enggak? Amin Bapak Ibu. Itu cara Tuhan memulihkan hidupmu hari-hari. So biar saya berdoa malam hari ini. Mungkin Anda boleh orang ini dengan ada banyak hal ketakutan dalam hidupmu malam hari ini. Tapi biar malam hari ini Tuhan mau bilang ini, akar permasalahan masalahmu seringkali bukan yang kamu lihat, tapi seringkali karena kamu sudah menjauh, terlalu jauh dari Tuhan. Anda bisa datang ke gereja, tapi sebenarnya hatimu sudah tidak ada di sini. Semangatmu sudah mulai padam.
Amin Bapak Ibu. Ada satu pujian lama yang bagus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam sejajarmu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus. Dia lebih percaya kebenaran firman. Apa yang Tuhan katakan dibanding persepsi. Hari-hari ini mungkin Anda lihat kenyataan tidak terlalu baik, tapi masih beraneka Anda melangkah dan mempercayakan hidupmu sesuai apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Amin. Mungkin ada beberapa nubuatan yang sudah berlalu lama, tapi biar malam hari ini diingatkan kembali dalam hidup Anda. Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan mengasihimu lebih daripada yang lain. Karena firman-Nya tidak akan pernah berlalu begitu aja. Dan yang terakhir yang saya rasa pesannya begitu kuat, supaya perjalanan saya dari rumah ke tempat ini, di otak saya ini diputar kejadian-kejadian lama. Entah kenapa tiba-tiba bisa berputar. Dan yang saya tahu ini Tuhan ingatkan di bagian ketiga, Bapak Ibu, sering kali kalau Anda benar-benar memahami dengan hati, mungkin kali ini juga Tuhan lagi mengulang sesuatu dalam hidupmu, mirip dengan yang lalu. Bahasa yang gampang ini, percayakah ke Anda kalau Tuhan sanggup tolong Anda kemarin, Dia sanggup tolong Anda sekarang. Tapi yang problemnya gini, bukan pertolongannya, tapi Anda mau percayakan, iya, Tuhan mau latih aku lagi, latih imanku ke step berikutnya. Dulu aku pernah ngalami seperti ini, dan berkali-kali Tuhan selalu taruh dengan cara yang sama. Tuhan mau naikin aku ke atas, gak gampang, terkadang akan perlu banyak tantangan. Tapi bukankah itu Anda sudah tahu itu cara Tuhan sedang melatih iman, percaya, dan kekuatan di dalam Dia. Amin. So kalau malam hari ini Anda berkata ini firman buat saya undang Anda bangkit berdiri sambil naikkan puji dari Aku mau seperti-Mu Yesus, di benar Tuhan sempurnakan selalu dalam setiap jalan, dalam setiap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu Tuhan jalanmu, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, dalam setiap jalanku Tuhan, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari Anda yang boleh berdoa, bisa angkat tangan, saya akan berdoa buat setiap Anda malam hari ini. Ada yang butuh pertolongan
Ada yang hari-hari ini gelisah, khawatir dengan kenyataan yang ada. Mari angkat tangan kananmu di atas, tangan kirimu taruh di hati. Bapak mau lihat setiap tangan kami yang terangkat. Apapun kondisi kami malam hari ini, apapun yang kami hadapi, ajar kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ajar kami percaya rancanganmu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Akan ada hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Yang pertama harus kami lakukan, kami harus bangun kembali mesbah. Kami harus mulai berani menyingkirkan berhala dalam hidup kami itu. Kami mau lebih percaya apa yang Tuhan katakan. Kami mau perkatakan setiap hari. Kami mau bangun iman kami. Dan kalau kami sedang dalam proses hari-hari ini, yang mau berdoa buat setiap anak-anak yang sedang dalam proses. Mungkin bukan hal yang mudah, mungkin bukan perkara yang mudah. Mungkin seringkali beberapa dari kita juga sudah mau nyerah sebenarnya. Tapi biar proses ini kami jalani dengan Tuhan, sebab kami tahu akhirnya sebuah kemenangan yang ajaib. Biar kasih setiamu, anugerahmu memampukan setiap anak-anakmu hari ini yang sedang diproses. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita akan pulang dengan doa berkat. Mari angkat dua tangan kita, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang menjadi bagian dalam hidup kita, karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita, membimbing kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan percaya, akan sama-sama, haleluya, amin. Selamat ulang tahun berkati.